Pria ini dihentikan oleh polisi karena penampilannya yang kumuh, bro. Si polisi menuduh pria itu menyembunyikan bom atau narkoba di dalam sarungnya sambil meremehkannya. Namun pria ini hanya diam, bro. Tapi polisi itu memaksa dia membuka sarungnya sendiri. Ternyata pria itu membawa seorang bayi. Anak siapa itu? Anakku, kata pria itu. Di mana ibunya? Tidak ikut. Namun si polisi tak percaya. Dia malah menuduh pria itu sebagai menculik anak dan itu bukanlah anaknya. Lalu dengan sombong si polisi memanggil anggotanya untuk menangkap pria itu, bro. Dan ketika si polisi akan mengambil anaknya, pria itu pun menangkap tangannya dan memitingnya. Dengan sangat marah dia mengatakan, ini memang anakku, aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin cari masalah, urus saja urusanmu sendiri. Lalu dia melepaskan polisi itu. Mendengarnya si polisi pun marah, tapi tiba-tiba ada yang menghentikannya. Ternyata yang menghentikannya adalah seorang menteri. Dan alangkah terkejutnya si polisi, ternyata sang menteri mengenal pria itu, bro. Menteri itu bertanya, ada apa? Namun pria itu berbohong, kami adalah teman lama, katanya. Menteri itu pun tersenyum, lalu dia memainkan anak pria itu seakan-akan mereka sudah kenal dekat. Setelah itu menteri itu pun izin kepadanya untuk pergi, bro. Namun setelah kepergian mereka, polisi itu pun hanya terdiam melihat si pria. Sambil membuka topinya karena malu, dia meminta maaf kepada pria itu, bro. Sekarang dia ketakutan karena pria itu adalah temannya sang menteri. Kesopanan yang Anda tunjukkan kepada pejabat, tunjukkanlah juga kepada publik, kata pria itu. Polisi itu pun langsung terdiam karena kena batunya. Hahaha. Makanya, bro, jangan pernah meremehkan seseorang. Oke, kita lanjut. Kemudian pria itu pun pergi membawa anaknya dengan menaiki sebuah bus. Di dalam bus dia memberi makan anaknya dengan kasih sayang, bro. Sehingga orang-orang pun memperhatikan pria itu bersama anaknya. Mereka sangat takjub melihat seorang ayah merawat anaknya seorang diri tanpa seorang ibu. Dengan cinta yang sangat besar dan kasih yang selalu diluapkannya, dia terus merawat anaknya sehingga hari-hari pun terus berganti. Setiap hari pria itu selalu bekerja mencari nafkah untuk anaknya nanti. Namun di tengah pekerjaannya itu si pria menyempatkan diri untuk melihat anaknya, bro. Dia tak pernah melupakan anaknya ini walaupun lagi sibuk. Pasti waktu diluangkan untuk memberi makan dan menidurkan anaknya. Cinta yang diberikannya kepada anaknya bagaikan cinta seorang ibu. Dia selalu bermain dan mengajari anaknya itu, bro. Walaupun merawat anak seorang diri, tetapi dia selalu tersenyum. Tetapi dia selalu berpindah-pindah agar mencari tempat yang cocok untuk anaknya ini. Pria itu ingin anaknya hidup dengan tenang dan damai, bro, karena dia sangat mencintai anaknya. Lalu tak lama kemudian mereka pun menaiki sebuah bus lagi. Akan tetapi di dalam bus itu ada sekelompok preman yang sedang minum-minum. Mereka semua sangat ribut sehingga mengganggu ketenangan semua orang di dalam bus itu. Dan karena tidak tahan, seorang kakek pun bangkit menegur mereka, bro. Kakek itu marah-marah kepada mereka. Bahkan kakek itu mengancam akan melapor polisi. Namun bukannya takut, preman itu malah menendang si kakek hingga terjatuh. Pria ini pun kesal melihatnya karena preman itu malah mengancam si kakek balik. Dia menyuruhnya untuk duduk, kalau tidak akan dibunuh. Mereka pun ribut lagi, bro. Namun karena anak menangis terus, pria itu memanggil mereka dan minta tolong mereka untuk diam. Tapi preman itu malah mengejeknya. Mereka akan memberikan minuman keras kepada anak pria itu. Pria itu pun jadi panik karena preman itu betul-betul akan melakukannya. Dengan sekuat tenaga dia berusaha menyelamatkan anaknya itu. Namun karena para preman itu semakin menjadi, si ayah menendang mereka semua, bro, sehingga mereka melayang sampai keluar bus. Bahkan setelah terjatuh mereka hampir terlindas bus itu, bro. Namun syukurnya sang supir berhasil menghentikannya. Kemudian pria itu pun akan pergi dari sana. Tetapi ada yang menyerang. Dengan sigap dia menahannya. Dengan amarah yang tinggi dia memecahkan botol di tangannya hanya dengan satu tangan. Wadidaw, ayah sejati nih, bro, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Kemudian dengan sangar dia memperingatkan preman itu. Setelah itu dia pun langsung pergi dan keluar dari bus itu, bro. Lalu dengan santai dia berjalan di tengah-tengah para preman itu yang ketakutan melihatnya. Wow, mantap sekali, bro. Pria ini sedang berkendara dengan seniornya, bro. Dia telah mendapatkan pekerjaan sebagai supir di suatu kota. Karena itu seniornya mengajak dia berkeliling untuk mengenal jalan-jalan di sana. Akan tetapi seniornya itu menyuruhnya berkendara dengan cepat. Pria itu pun menurutinya saja, bro. Namun karena menghindari ibu-ibu yang menyeberang, mereka pun menabrak mobil polisi. Sedangkan si polisi yang melihat mobilnya ditabrak, dia pun jadi sangat marah. Polisi itu mendatangi dan menarik baju si pria di depan semua orang. Lalu dia ingin memukulnya, tapi si pria menahannya. Apa yang Anda lakukan, Pak? Apa kesalahanku? Jika Anda melakukan ini di depan publik, Anda akan malu. Namun polisi itu malah songong, bro. Aku seorang polisi, tidak ada yang berani melawanku. Apa yang akan kau lakukan? Dia mendorong-dorong pria itu, bro.
bro. Akan tetapi tiba-tiba pria itu mengangkat mobil polisi itu hanya dengan satu tangan. Polisi itu pun terkejut melihatnya bro, karena mobil seberat itu bisa diangkatnya seorang diri. Melihat kekuatan yang sangat luar biasa, semua orang di situ pun bertepuk tangan untuknya. Sedangkan polisi itu pun jadi malu bro. Lalu pria itu pun menurunkan mobilnya lagi sambil menyebutkan nomor plat mobilnya. Kemudian dia pun memberikan SIM-nya juga bro. Jika ada keluhan atau denda, aku akan membayarnya. Sambil memberi hormat kepada polisi itu, dia pun langsung pergi dari sana. Wow, sangat keren bro. Polisi itu pun hanya terdiam melihatnya karena dia sudah ketakutan. Hahaha. Lalu pada malam harinya ketika mereka semua lagi bersantai, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan sebuah mobil yang pulang dengan tergesa-gesa. Secepat mungkin mobil itu memasuki rumahnya. Ternyata yang mendarainya adalah anak majikan pria itu bro. Dia tampak ketakutan bro, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Dengan cepat dia memasuki rumahnya, menyuruh menutup pintu dan mematikan semua lampu. Pria ini pun heran melihat goresan di mobilnya itu. Namun keesokan harinya datang sekelompok preman yang marah-marah. Mereka bertanya siapa yang bawa mobil ini tadi malam. Ternyata mereka semua adalah gangster terkejam di kota itu bro. Dan adik penjara ini telah ditabrak oleh mobil itu tadi malam. Karena tidak ada yang mengaku, mereka pun mengamuk. Mereka menghancurkan rumah dan mobil-mobil di sana. Sedangkan semua orang di sana hanya diam melihat para preman itu menghancurkan mobil majikannya semua. Namun tak berapa lama mendengar keributan itu, bapak ini pun akan keluar bro. Tetapi tiba-tiba anaknya menghentikannya dan mengatakan, akulah yang menabraknya tadi malam. Ayah dan ibunya pun terkejut mendengarkannya. Lalu gadis ini pun menceritakan kalau tadi malam dia berkendara sambil memakai garam halus. Namun tiba-tiba dia menabrak seseorang hingga orang itu melayang dan terluka. Setelah itu si gadis meminta maaf kepada ayahnya. Dia sangat menyesal karena kejadian itu. Namun walau sebesar apapun kesalahan anaknya, orang tua tidak ingin anaknya terluka bro. Kemudian bapak itu menyuruh anak dan istrinya agar jangan keluar. Dia yang akan menanggung kemarahan para preman itu seorang diri. Lalu dia pun keluar dari rumahnya mendatangi para preman itu. Para preman itu pun sangat senang melihat kedatangan bapak itu bro. Dan melihatnya, ayah si gadis pun langsung meminta maaf kepadanya. Bahkan akan menyentuh kakinya. Tapi pria itu menghentikannya sambil mengatakan kalau dialah membawa mobil itu tadi malam. Dia berbohong untuk melindungi majikannya. Dia mengatakan lagi, maaf pak, tanpa izin denganmu tadi malam aku membawa mobilmu. Mendengarnya, preman ini pun sangat marah bro. Dia menghajar pria itu di hadapan mereka semua. Secara bertubi-tubi dia memukul pria itu. Pria itu pun hanya diam tanpa melawan sedikit pun untuk melindungi harga diri majikannya. Tapi dia dihajar semakin habis-habisan. Bahkan dengan sebuah kayu, para preman itu terus memukulinya bro. Pria itu terus disiksa oleh mereka sehingga tidak berdaya. Tapi walaupun begitu, pria itu masih tetap pasrah. Mereka menghajarnya. Setelah puas, mereka pun langsung melemparkan pria itu hingga terguling-guling bro. Kemudian bos preman itu pun mendatanginya sambil mengatakan, sekarang kau kubiarkan hidup. Tapi jika terjadi sesuatu pada adikku yang berada di rumah sakit, kau pun akan kubunuh. Preman itu mengancamnya bro. Setelah itu dia pun mengajak semua anak buahnya untuk pergi meninggalkan pria ini yang sudah lemas. Dan akhirnya mereka semua pun pergi dari sana. Wadidaw, pria sejati ini bos, bukan kaleng-kaleng. Demi melindungi orang lain, dia mengorbankan tubuhnya untuk dipukuli. Mantap-mantap. Pria ini tersenyum melihat seorang wanita bersama ayahnya bro. Entah siapa mereka, ku tak tahu. Yang pastinya setelah mereka pergi, dia pun pergi. Kok jadi kayak nyanyi ya? Hahaha. Akan tetapi di tempat lain di sebuah rumah sakit, si polisi dendam kepada pria itu bro. Dia berencana mencabut selang oksigen adik penjahat yang telah ditabrak kemarin agar pria itu dapat masalah. Bahkan polisi itu memasukkan selang oksigennya ke dalam knalpot mobilnya. Setelah itu dia menghidupkan mobilnya dan menggasnya terus bro. Sehingga adik penjahat itu pun tewas akibat menghirup udara kotor yang dibuat oleh polisi itu. Dan melihat adiknya yang telah tiada, penjahat ini pun jadi sangat sedih bro. Lalu tak lama setelah itu terlihat di tengah-tengah keramaian kota, si penjahat membawa jenazah adiknya ke sana. Sekarang dia sudah menjadi sangat murka. Sedangkan di tempat lain si polisi menangkap pria itu atas dasar pembunuhan bro. Si polisi membuat argumen palsu agar dia bisa menghajar pria itu. Akan tetapi pria itu masih berusaha baik-baik untuk meminta kejelasannya. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, pria itu melihat anak buah si penjahat telah menangkap anaknya. Dia pun sangat terkejut. Melihat semua itu, dia berusaha minta tolong kepada si polisi. Tetapi polisi itu tak peduli. Dan akhirnya dia menendang polisi itu hingga melayang. Secepat mungkin dia mengambil mobil si polisi dan berbalik arah lagi. Kemudian dia meninggalkan polisi ini untuk mengejar mereka bro. Tapi di tempat si penjahat, saat dia melihat anak pria itu, dia pun jadi sangat senang. Dia menggulung kainnya dan menyuruh anak buahnya untuk melemparkan anak itu. Wah, sadis bro, anak itu pun dilemparkan.
jalan. Tapi tiba-tiba si ayah datang langsung melompat dari mobilnya. Secepat mungkin dia berusaha menyelamatkan anaknya itu bro, dan akhirnya dia pun menangkapnya. Lalu si ayah pun berusaha menenangkan anaknya yang sedang menangis itu. Namun si penjahat menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka bro. Mereka pun langsung ingin menyerangnya. Akan tetapi dalam seketika ekspresi pria itu pun langsung berubah. Dan saat para penjahat itu mulai mendekat, tiba-tiba tepuk mata pria ini jadi merah. Terkena pukulan pria itu yang sangat dahsyat, sehingga penjahat itu pun melayang terkena tiang listrik, dan tiang listrik itu pun jadi patah. Wow, film India ini bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Lalu dengan santai si ayah menghadapi penjahat yang ingin menyerangnya lagi. Pukulan 1000 bayangannya pun dikeluarkan, sehingga penjahat itu melayang semua dibuatnya bro. Wadidaw. Penjahat ini pun menyerang juga, namun dengan mudah dia dihajar lalu dihempaskan ke sebuah mobil hingga mobil itu pun hancur. Pria ini sudah sangat marah bro, tetapi menyadari anaknya yang dalam bahaya, dia membawa anaknya ke suatu tempat lalu meletakkannya, kemudian memberikan mainan agar anaknya itu tenang. Tapi para penjahat itu ingin menyerangnya lagi bro. Melihat kedatangan mereka, si ayah jagoan ini pun langsung berjalan dengan gagahnya untuk menghadapi mereka. Serangan mereka semua tak berarti di hadapannya bro. Para penjahat itu semua langsung dipitingnya, lalu dihajarnya, kemudian dihempaskannya, sehingga mereka semua pun terkapar. Jurus-jurus yang telah kuajarkan telah dikuasainya bro, sehingga tak ada satupun dari semua penjahat itu yang berhasil menyentuhnya. Bahkan malah mereka semua yang ditendang lalu diterbangkan begitu saja, seperti melayang di angkasa. Lama turunnya. Hahaha. Melihat kehebatan si ayah, penjahat itu pun terkejut, tapi dia berusaha menyerangnya lagi bro. Namun dengan easy pria itu menghajarnya lagi. Kemudian si penjahat diangkatnya dan diputar-putarnya hingga terhempas. Lalu dilemparkannya begitu saja bro. Tak memberi ampun si penjahat itu, langsung dilemparkannya lagi. Kemudian dengan sebuah pedang pria itu mengancamnya. Anda bukanlah siapa-siapa bagi saya. Aku bisa menghabisi kalian semua. Ini peringatan terakhir dariku. Jika kau menggangguku lagi, akan kuhabisi kau. Penjahat itu pun ketakutan. Lalu dengan hina pria itu pun pergi meninggalkannya. Dia akan mengambil anaknya lagi, tetapi tak disadari polisi itu sudah ada di belakangnya bro. Polisi itu pun ingin menembaknya, namun ketika melihat anak pria itu, si polisi pun langsung terdiam melihatnya. Seketika itu juga dia langsung menyimpan pistolnya. Polisi itu bingung kenapa anaknya ada di sini. Aku berencana membunuhmu, tetapi kau menyelamatkan anakku. Kemudian polisi itu berterima kasih kepadanya bro. Namun pria itu masih bingung kenapa polisi itu mengatakan kalau itu adalah anaknya. Dia hanya terdiam tanpa kata bro melihat polisi itu yang terus-terusan berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba ada yang memanggil si polisi, dan saat pria itu melihatnya dia pun sangat terkejut bro. Ternyata istri polisi itu sambil menangis dia berlari ke arah anaknya. Dengan perasaan yang sangat cemas dia memeluk anaknya itu dan menciuminya bro. Sedangkan pria ini hanya terdiam melihatnya. Istri polisi itu pun bertanya, apa kau tidak apa-apa? Tidak, karena ada yang membantu. Si polisi pun menunjuk pria itu bro. Tapi ketika istrinya melihat pria itu, istrinya pun jadi sangat terkejut. Namun pria ini malah sebaliknya. Tiba-tiba dia pun jadi panik. Seakan-akan mengenalinya, istri polisi itu terus menatap si pria dengan tatapan yang sinis. Pria kece ini sedang mengendarai motornya bro. Akan tetapi dia terjebak kemacetan yang sangat parah di suatu kota. Kemacetan itu disebabkan oleh politisi besar di kota itu. Dia sedang kampanye di tengah jalan. Namun di tengah kemacetan itu ada seorang wanita hamil yang sedang kesakitan karena akan melahirkan. Ada juga mahasiswa yang ingin cepat ke kampus karena sedang ujian. Bahkan anak sekolah pun tak bisa pergi ke sekolahnya bro, karena ulah pria ini. Wartawan pun bertanya kenapa pria itu melakukan semua ini. Ternyata yang menyuruhnya adalah ayahnya bro. Mereka melakukan semua itu untuk merayakan pria ini yang akan mendaftar sebagai gubernur dan sedang menunggu waktunya saja. Akan tetapi tiba-tiba wanita hamil tadi dan bayi yang dikandungnya meninggal. Melihatnya, ayah dan ibunya pun sangat sedih atas kepergian anak dan cucunya gara-gara kemacetan itu. Mendengarkannya, hati pria ini pun terguncang bro. Kobaran api langsung membara di dalam dirinya. Dengan amarah yang sangat tinggi, dia membuka kacamatanya. Setelah itu dia pun langsung turun dari motornya bro. Kemudian dengan gagah beraninya dia berjalan mendekati para pendemo itu. Dia sudah tidak tahan lagi atas perbuatan para politisi. Dengan santai si abang mengambil tongkat-tongkat punya polisi. Lalu tanpa rasa takut dia berlari mendekati para pendemo itu. Kemudian dengan tongkatnya memukuli mereka. Mereka pun langsung ketakutan bro, karena si abang menghajar siapa saja yang ada di dekatnya. Tak pandang pilih, para pendemo itu kalang kabut dibuatnya. Calon gubernur itu pun heran melihat si abang menghajar para pengikutnya. Bagaikan butiran debu
ibu mereka semua melayang dibuat si abang kece, bro. Setelah rata, si abang mendekati pria itu dan bertanya, kenapa kau menghambat jalan? Namun pria itu malah sombong, bro. Melihatnya, si abang pun tambah marah. Apa kau kira jalan ini punya ayahmu? Kau mengira nenek moyangmu telah mewariskannya kepadamu? Belum jadi saja kau sudah meresahkan masyarakat. Bagaimana kalau kau sudah jadi? Berani sekali kau melawanku. Apa kau tak tahu siapa aku? Yang aku tahu semua orang di sini punya keperluan. Aku tidak perlu tahu siapa kau. Seorang ibu dan anaknya telah kehilangan nyawa hanya gara-gara Anda. Anak-anak sekolah tidak bisa pergi ke sekolahnya hanya gara-gara keegoisan Anda. Apakah Anda tidak malu? Aku tidak peduli pada mereka. Yang penting aku bisa menjabat. Hei, jika Anda ingin menjabat, seharusnya Anda mengayomi masyarakat, bukan malah meresahkan masyarakat. Sepertinya Anda tidak cocok jadi pejabat. Namun pria itu mengancam si abang dengan kuasanya, bro. Tapi si abang sama sekali tidak takut dengan ancamannya itu. Bahkan melihat keangkuhan pria itu, si abang pun ingin menghajarnya. Akan tetapi tiba-tiba HP pria itu berdering. Dia pun mengangkatnya. Ternyata yang menelepon adalah ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau dia sudah dapat tiket jadi gubernur. Ayahnya menyuruhnya datang ke kantor kolektor dalam waktu 10 menit. Jika tidak, semuanya akan batal. Mengetahui dia akan lolos, pria ini dan semua pengikutnya pun sangat senang, bro. Kemudian dengan angkuh dia menyuruh para polisi untuk membukakan jalan mereka agar dia bisa lewat. Akan tetapi tiba-tiba si abang mengambil mic dan menghentikan para polisi. Lalu dengan gaya yang sangat keren dia langsung duduk di atas mobil polisi itu. Si abang bertanya kepada ayah si gadis itu apakah masih mau pergi ke rumah sakit. Namun ayahnya tak mau pergi lagi, bro, karena anaknya telah meninggal. Si abang bertanya juga kepada yang lain. Dengan serentak mereka semua menjawab tidak mau. Lalu si abang menyuruh mereka semua untuk meninggalkan kendaraannya agar pria ini tak bisa lewat. Dalam sekejap semua orang di sana meninggalkan kendaraannya mengikuti perintah si abang. Namun pria sombong itu masih berusaha menjalankan mobilnya, bro. Tetapi mereka tidak bisa kemana-mana, sehingga semua orang di sana tertawa melihat dia yang hanya berputar-putar. Kali ini dia yang tak bisa pergi kemana-mana karena semua jalan telah tertutup. Melihat pria sombong itu kebingungan, si abang kece ini pun tertawa bahagia. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya pria sombong itu pun berlari di tengah-tengah kerumunan itu, bro. Lalu semua orang di sana pun bertepuk tangan untuk si abang karena keberaniannya. Sedangkan pria itu menahan malu sambil berlari. Hahaha, rasain lo. Ingat, bro, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah sombong dan merendahkan orang lain. Hahaha. Namun karena waktunya sudah habis, sang kolektor pun akan pergi. Ayah pria itu berusaha menahannya dengan 1000 alasan. Tapi kolektor itu tidak mendengarkannya, bro. Kolektor itu tetap pergi karena memang itu sudah peraturannya. Ayah pria itu pun menjadi sangat kesal. Dan ketika sang kolektor telah pergi, barulah pria itu sampai di sana. Namun apalah daya, nasi sudah jadi bubur, bro. Hahaha. Pria ini sedang jalan-jalan asoy bersama kekasihnya, bro. Mereka berdua telah lama berhubungan, tetapi belum menikah juga. Dikarenakan ketika sampai ke rumah si gadis, pasti dia langsung berhenti. Dia langsung ketakutan, bro, seperti melihat hantu. Ternyata ketika melihat ayah si gadis, dia pun langsung bersembunyi. Gadis itu menyuruh si pria untuk menemui ayahnya. Namun pria itu takut. Buka sangar, kumpu jago, sama calon mertua takut. Hahaha, abang. Dan karena saking takutnya, si abang meninggalkan si gadis begitu saja. Gadis itu pun jadi kesal melihat kekasihnya, bro. Dan terlihat di tempat lain, gubernur tak jadi ini, dia pun mengamuk. Dia sangat malu dan frustasi atas semua yang telah dialaminya, bro. Semua barang-barang di kamarnya hancur dibuatnya. Mendengar semua itu, ayah dan ibunya pun datang ke kamarnya. Mereka berusaha menenangkannya. Dia sangat malu karena hidupnya sudah sangat terhina, katanya. Tapi ayahnya mengatakan, biarkanlah saja itu semua, tenang saja dulu. Kita akan mengurus pria itu nanti. Yang penting sekarang kau harus menikah dulu dengan anaknya sang menteri. Setelah itu semuanya dengan mudah akan kau capai. Mendengarkan perkataan ayahnya, pria manja ini pun langsung tenang kembali, bro. Lalu terlihatlah di tempatnya si abang kece. Ternyata dia mempunyai sebuah bengkel. Dan ketika dia lagi sedang bekerja, dia memanggil seorang gadis. Dia menyuruh gadis itu untuk mengambil sebuah kunci, bro. Dengan cepat gadis itu mengambil sebuah kunci dan memberikannya kepadanya. Si abang pun heran melihat gadis ini yang ngos-ngosan setelah ngambil kunci. Dia mau bertanya kepadanya. Ternyata saat si abang menyuruhnya, dengan panik gadis itu pun langsung bergerak. Dia menabraki siapa aja yang di depannya, bro. Dia tidak peduli siapa yang ada di hadapannya. Mereka semua dilibasnya. Yang penting dia bisa mencari kunci yang diperintahkan oleh bosnya. Tanpa menghiraukan penderitaan orang lain, dia terus mencarinya, bro. Hahaha, gadis kocak ini, bro. Tempat penyimpanan barang-barang pun berserak hancur lebur dibuatnya. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari sebuah kunci. Kembali lagi ke rumah gubernur tak jadi. Sang menteri datang melemparkan undangan ke tempat mereka, bro. Dia membatalkan pernikahan anaknya dengan anak mereka.
saja, karena dia tidak mau mempunyai menantu yang telah hina seperti pria itu. Itu akan menghancurkan martabatnya saja, katanya. Dengan marah dia membuang semua undangan yang telah jadi ke hadapan mereka semua. Setelah itu sang menteri menghina pria itu yang gagal jadi gubernur. Setelah puas menghina dan membatalkan pernikahan, menteri itu pun langsung pergi. Sedangkan si pria manja itu dia semakin terpukul setelah mendengar penghinaan dari sang menteri. Melihatnya, orang tuanya pun berusaha menenangkannya. Akan tetapi keesokan harinya ketika ibu ini buka pintu, tiba-tiba dia menjerit. Mereka semua pun langsung panik. Ternyata pria manja itu telah bunuh diri. Dengan panik ayahnya pun langsung keluar. Dia sangat terkejut bro. Wadidaw, semakin seru ini bro. Apakah yang terjadi selanjutnya? Pria ini sangat terkejut bro melihat acara pernikahan karyawannya menjadi tempat pembantaian. Semua orang di sana sangat sedih karena banyak sekali jatuh korban. Melihat kedatangan si abang, ibu gadis itu pun semakin sedih karena si abang lain telah merencanakan pernikahan mereka bro. Tapi sekarang gadis itu hanya terdiam sambil meneteskan air matanya sebab calon suaminya pun telah dibunuh juga. Lalu kawannya pun menceritakan kalau penjahat itu telah datang. Mereka mengamuk sambil mencari si abang. Tanpa belas kasihan, para penjahat itu membantai teman-teman si abang semuanya. Dengan sangat kejam mereka menghabisi siapa saja menghalanginya. Dan karena si abang tidak ada, mereka pun menghancurkan acara pernikahan itu bro. Kemudian dengan sangat marah dia mendekati gadis itu. Karena si abang yang telah merencanakan pernikahannya, dia pun ingin membunuhnya. Tapi calon suaminya menghalangi. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu ibu si gadis memohon kepada penjahat itu agar tidak membunuh anaknya. Si penjahat pun merasa iba, tapi dia menyuruh anak buahnya untuk membakar seluruh tempat pernikahan itu. Kemudian mereka semua pun mengobrak-ngabrik tempat itu dan membakarnya bro. Sehingga tempat bahagia itu malah menjadi tempat malapetaka bagi semua orang. Dan setelah mendengarkan semua ceritanya, si abang ini pun sangat marah bro. Dengan cepat dia menaiki mobilnya dan langsung pergi ke tempat si penjahat itu. Kali ini amarahnya sudah tak bisa dibendung lagi. Setelah sampai di sana, pagar pun ditabraknya saja. Bahkan para penjaga di rumah itu pun dilibas dengan mobilnya bro, sehingga mereka semua pun terkapar. Kemudian mobilnya pun dimasukkan ke dalam rumah. Penjahat itu pun jadi terkejut melihatnya. Dengan amarah yang sangat tinggi, para pengawal penjahat itu langsung dihantam si abang bro. Siapa saja yang coba menghalangi langsung tepar ditendangnya. Darahnya telah mendidih bro karena perbuatan keji penjahat itu. Melihatnya, si penjahat menyuruh anak buahnya lagi untuk menyerang. Namun si abang tidak gentar, dia langsung maju bro. Mereka semua ditahannya, kemudian menyundul penjahat ini hingga terhempas. Dengan kekuatan supernya, para kerucut itu pun langsung tumbang dibuatnya. Si penjahat menyerang lagi, namun si abang tidak mudah dijatuhkan. Dia mengangkat penjahat itu bagaikan kaleng kosong. Si penjahat dibantingkannya bro. Tak memberi ampun, si abang menendangnya. Tapi anak buah si penjahat menyerang lagi dengan senjata. Si abang berusaha menahannya, tetapi dia kena pukul hingga kesakitan. Di saat itulah singanya bangkit. Sekali pukul, kroco itu melayang hingga terdumpang. Si abang diserang lagi, tapi kali ini dia mengambil senjata mereka. Lalu dengan gesit dia menebas semua penjahat itu. Siapa saja yang di hadapannya langsung dihantam dan ditendangnya bro. Dengan sangat geram dia ingin menghabisi si penjahat. Dia tidak memaafkannya, siapa saja menghentikannya langsung koid dibuatnya. Akan tetapi tiba-tiba si penjahat mengambil pistol dan menembak si abang, namun si abang menghindarinya. Kemudian si abang menjatuhkan pistolnya, lalu dia mengatakan, "Kau tidak ada apa-apanya bagiku, kau takkan bisa membunuhku. Tapi dalam sekejap aku bisa membunuhmu. Kau hanya pengecut yang berani menghabisi orang tak bersalah. Lawanmu adalah aku. Apa salah mereka semua sehingga kau membantai mereka?" Namun penjahat itu malah sok jago bro. Lalu si penjahat itu dilemparkannya begitu saja hingga terguling-guling. Penjahat ini pun ketakutan bro melihat si abang yang membawa minyak di tangannya. Tapi si abang menendangnya lagi hingga dia tiduran di lantai. Lalu dengan emosi yang meluap-luap, si abang menyiramkan minyak itu ke tubuh si penjahat bro. Sedangkan penjahat itu tak berdaya lagi di hadapannya. Sambil mengingat perbuatan penjahat itu, si abang pun mengeluarkan koreknya bro. Penjahat ini tidak akan diampuninya lagi. Dia sudah ketakutan dan akan melarikan diri, tapi si abang langsung membakarnya. Sehingga dalam seketika tubuhnya pun dipenuhi dengan api-api yang membara bro. Setelah itu si abang pun langsung pergi. Namun polisi pun tiba. Secepat mungkin para polisi itu langsung memadamkan api yang membakar si penjahat, sehingga dia pun selamat bro. Dan tak lama setelah itu si penjahat pun langsung disidang atas semua perbuatannya. Semua saksi dan korban memberikan penjelasannya di pengadilan itu. Mereka semua menceritakan perbuatan si penjahat bro. Dan setelah mendengarkan semua keterangan mereka, Pak Hakim pun memutuskan penjahat itu akan diberikan hukuman selama 25 tahun atau seumur hidupnya. Wadidaw. Gadis ini sangat senang bro karena ayahnya telah merestui hubungannya bersama si abang kece. Dia langsung menelepon si abang agar datang ke rumahnya. Secepat mungkin si abang pun langsung datang ke sana. Namun si abang masih grogi, belum berani untuk berbicara. Tapi tiba-tiba ayah si gadis mengatakan,
Aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau sangat suka berkelahi. Mendengarnya, si gadis ingin menjelaskan, tetapi ayahnya menahannya, bro. Aku sudah tahu selama ini, tetapi aku hanya diam. Tapi walaupun kau sudah tahu dia bagaimana, kau masih ingin menikahinya. Apa kau tidak berpikir dan tidak takut bagaimana kalau musuh-musuhnya bisa membunuhmu? Semua itu bisa saja terjadi kalau kau bersamanya. Apa kau mengira dirimu adalah seorang polisi? Walaupun mereka berbuat jahat, tidak berhak kamu hukum mereka. Karena semua itu akan berdampak kepada keluargamu nanti. Aku sangat mencintainya, ayah, kata si gadis. Aku tidak takut apapun asalkan bersamanya. Apakah kau tak mengerti bagaimana seorang ayah mencintai anaknya? Mereka akan hancur bila terjadi sesuatu kepada putrinya. Apakah kau mengerti? Haruskah aku memohon kepadamu? Akan tetapi tiba-tiba ada yang menembak si abang, bro. Mereka sangat panik karena para penjara itu terus menembaki. Dengan cepat si abang menyingkirkan ayah si gadis agar tidak tertembak. Kemudian penjara itu pun kabur karena teman si abang telah mengajar mereka. Si abang pun keluar melihatnya. Tetapi gadis itu ditahan oleh ayahnya. Dia tidak boleh bertemu dengan si abang kece lagi. Kemudian ayahnya menutup pintu rumahnya, bro. Lalu keesokan harinya terlihat sebuah mobil polisi datang ke bengkel si abang kece. Melihat kedatangan para polisi itu, si abang pun langsung menyambutnya, bro. Akan tetapi ternyata ayah si gadis datang juga bersama mereka. Dia sangat terkejut melihat kedatangan ayah si gadis. Namun dengan ramahnya si abang tetap berusaha menyambutnya, bro. Tapi bapak itu menghentikannya dan marah-marah kepadanya karena anak gadisnya tidak pulang dari semalam. Dia menuduh si abang kece yang telah menyembunyikannya. Si abang berusaha menjelaskan kalau dia tidak melakukannya, bro. Tetapi bapak itu tak percaya. Lalu si abang bertanya pada temannya ada yang melihat gadis itu. Tapi mereka semua hanya murung, bro. Tidak ada yang berani menjawabnya. Melihat tingkah laku mereka, si abang pun mulai curiga. Lalu dia mengatakan kepada bapak itu, aku berjanji akan mengantarnya pulang. Dia menyuruh bapak itu untuk pulang dan tenang saja. Kutunggu dia di rumah dalam beberapa saat. Tapi kalau dia tidak pulang, aku akan melaporkanmu. Lalu bapak itu pun pergi. Namun tiba-tiba si abang menampari semua teman-temannya. Dengan sangat marah dia bertanya di mana gadis itu. Dia terus memukuli dan menghajar mereka. Dan akhirnya temannya pun bicara. Dia bersembunyi di dalam bengkel dan tak ingin pulang. Mendengarnya si abang jadi kesal dan terpikir sesuatu. Setelah itu dengan bergegas dia langsung pergi menaiki mobilnya, bro. Dan setelah beberapa lama si abang pun kembali lagi ke bengkelnya. Melihat kedatangannya, semua teman-temannya terkejut, bro. Entah apa yang dilihat mereka. Pria ini pun mengetuk pintu. Lalu si gadis pun keluar dari sana. Dengan senyuman dia berjalan ingin mendekati si abang kece. Dia sangat bahagia, bro. Tetapi tiba-tiba dia terkejut juga. Ternyata dia melihat si abang telah menikah dengan gadis karyawannya itu. Sehingga gadis ini pun sangat terkejut batin. Dia tak bisa berkata apa-apa lagi karena cinta yang selama ini diperjuangkannya telah sia-sia. Dia hanya bisa menangis, meneteskan air matanya karena kecewa dengan si abang, bro. Setelah itu dengan menahan kesedihan di dada, dia mendekati si abang. Sedangkan si abang dan gadis ini hanya terdiam saat kekasihnya mendekatinya, bro. Karena mereka pun tidak tega melakukan semua ini kepadanya. Lalu dengan wajah yang sangat marah, gadis itu mengatakan, Anda tahu betul aku kesini hanya untukmu, agar kita bisa bersama-sama memperjuangkan cinta kita. Akan tetapi sepertinya kau memilih jalan yang lain. Padahal selama ini aku berharap kepadamu agar bisa meyakinkan ayahku. Si abang pun hanya terdiam, bro. Lalu dengan menghela napasnya, gadis ini pun mengucapkan selamat kepada mereka. Semoga kalian bahagia, katanya. Setelah itu dia pun pergi, bro. Sedangkan si abang dia hanya terdiam melihat gadis pujaannya pergi dengan perasaan yang sangat hancur karena dia terpaksa melakukannya, bro. Wadidaw, semakin seru dan mantap ceritanya ini, bro. Pria ini akan mengantarkan istrinya ke rumah sakit untuk melahirkan, bro. Mereka berdua sangat bahagia menyambut kelahiran anak mereka. Akan tetapi di tengah-tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba datang sebuah truk menabrak mobil mereka. Sehingga mobil mereka terguling-guling dan ternyata kejadian ini adalah rencana si penjahat, bro. Dia melakukan semua ini untuk balas dendamnya. Namun ajaibnya si abang dan istrinya sudah terlempar keluar mobil. Si abang masih tersadar, dia berusaha bangkit, bro. Melihat istrinya yang tak sadarkan diri, dia pun berusaha mendekati istrinya itu. Dengan panik, dia membangunkan istrinya, lalu membawanya ke rumah sakit, bro. Setelah sampai di rumah sakit, si abang tampak gelisah menunggu istrinya. Dan ketika suster menyuruhnya masuk, dengan cepat dia pun langsung berlari. Ternyata istrinya baik-baik saja. Mengetahui hal itu, dia pun langsung merasa lega. Lalu istrinya memberi kode, dia pun merasa heran. Dan saat si abang melihatnya, ternyata anaknya telah lahir dan kembar pula, bro. Melihat dua buah hati yang imut dan menggemaskan, si abang dan istrinya pun langsung bahagia. Lalu istrinya meminta sesuatu kepada
kepada si abang. Katakan saja, pasti akan kuturuti, jawab suaminya. Ternyata istrinya mau salah satu anaknya dia yang berikan nama. Si abang pun pura-pura berpikir untuk meledek istrinya, bro. Lalu dia pun menyetujuinya dan menyuruh istrinya untuk mencari sebuah nama. Namun istrinya tidak menjawabnya, bro. Si abang pun mengira dia bercanda. Tetapi saat dia melihat istrinya sama sekali tidak bergerak lagi, dia pun langsung panik. Dengan perasaan yang sangat panik, si abang berusaha membangunkannya, lalu memanggil dokter. Namun ketika sang dokter memeriksa, ternyata istrinya telah tiada, bro. Tapi si abang tidak ingin diberitahu. Dia mengira istrinya sedang bercanda. Dalam bingungnya, si abang ingin mencoba yang biasa dilakukannya dan menyuruh si dokter untuk diam, bro. Setelah itu, secara perlahan sambil melihat istrinya, dia pun langsung pergi keluar ruangan. Kemudian si abang langsung memanggil nama istrinya itu, bro. Karena biasanya kalau mendengar suara si abang, si istri langsung cepat datang. Namun kali ini istrinya tak kunjung datang. Si abang merasa sangat sedih, bro. Melihatnya, sang dokter pun berusaha menyampaikan kebenarannya kepada si abang. Seketika itu juga, dia pun sangat terpukul, bro. Karena istrinya telah tiada lagi di dunia ini. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur, dia mendekati istrinya dan membelainya, bro. Air matanya pun tak berhenti membasahi semua pipinya. Akan tetapi ketika dia menangis, tiba-tiba ada yang menjerit. Ternyata itu adalah ayah mantan pacarnya, bro. Anaknya melahirkan juga di rumah sakit yang sama, tetapi cucunya tidak selamat. Bapak itu pun sangat sedih mendengarkannya, bro. Karena dia tahu bagaimana perasaan gadis itu bila mengetahui anak yang dilahirkannya telah tiada. Namun di saat itu juga wanita ini pun tersadar, bro. Setelah itu dia pun langsung melihat anaknya, tapi karena tidak ada, dia pun langsung ingin mencarinya. Dengan risau dia bertanya kepada dokter di mana anaknya. Mendengarkan wanita itu yang terus mencari anaknya, bapak itu pun semakin sedih, bro. Dia tak sanggup mengatakannya. Namun tiba-tiba datang seorang suster yang memberikan bayi kepada bapak itu. Lalu suster itu mengatakan, "Ini ambillah, Pak, dan berikan ke anakmu. Ini anak siapa? Ibunya melahirkan anak kembar, tetapi ibunya tidak selamat. Lalu suaminya memberikannya kepadamu agar anakmu tidak bersedih." Lalu bapak itu pun mengambil si bayi mungil, bro. Lalu dia bertanya di mana orangnya, karena dia akan berterima kasih. Suster itu pun mengatakan pria itu akan menaiki mobil ambulan untuk membawa jenazah istrinya. Secepat mungkin bapak itu pun langsung mengajarnya, bro. Tetapi dia sangat terkejut. Ternyata yang memberikan anaknya adalah si abang kece. Bapak itu pun berusaha memanggilnya, tetapi ambulannya sudah pergi. Melihat semua kebaikan si abang, bapak ini pun hanya bisa diam, bro. Akan tetapi di tempat yang berbeda, wanita ini sangat panik karena anaknya masih belum terlihat. Dan tiba-tiba ayahnya datang membawa bayi itu. Melihatnya, dia pun langsung nangis bahagia dan menggendong bayinya. Dia sampai tak bisa berbicara apa-apa, bro, karena mengira terjadi sesuatu kepada anaknya. Sedangkan bapak ini dia hanya bisa diam sesuai permintaan si abang, bro. Dan ternyata itulah kisah hidup si abang beberapa waktu yang lalu. Dia pun sangat sedih mengenangnya, bro. Akan tetapi di tempat yang berbeda, saat penjahat ini sedang dikawal para polisi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ingin menyerang para polisi itu. Ban mobil mereka pun ditembak, bro, sehingga mobil itu terbang dan terguling-guling. Lalu para penjahat itu menembaki polisi yang mengawal bos mereka. Namun anehnya, semua polisi itu koit, tapi tidak dengan bosnya. Kok bisa nggak kena ya? Hahaha. Setelah itu, penjahat ini pun berhasil dibebaskan, bro. Kemudian secepat mungkin mereka langsung pergi dari sana. Wadidaw, keren-keren. Ini sungguh keren. Jadi, bagaimana cerita selanjutnya? Penjahat ini menangkap si polisi dan seluruh keluarganya, bro. Mereka ditangkap untuk memancing kedatangan si abang kece. Dan akhirnya tak lama setelah itu si abang pun datang. Para penjahat itu pun sangat senang melihat kedatangannya, bro. Sedangkan si abang dengan cepat mengendarai mobilnya. Tapi ternyata ada si gadis yang terbaring di depannya. Secepat mungkin dia membanting setir mobilnya, sehingga mobilnya melayang dan terguling-guling di depan para penjahat itu. Tapi syukurnya si abang masih bisa selamat, bro. Namun tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh si penjahat, sehingga masuk ke dalam peti kemas. Lalu mereka mengunci si abang di dalam. Setelah itu mereka menyiramnya dengan minyak bensin, lalu membakar peti kemas itu, bro. Sedangkan si polisi bersama anaknya sudah terikat di atas mobil. Wanita itu pun sangat histeris melihat suami dan anaknya, karena penjahat itu berencana membunuh mereka. Wanita itu hanya bisa menangis melihat si penjahat menjalankan mobilnya, bro. Mobil itu akan ditabrakkan dengan mobil yang lain agar anak dan suaminya terluka. Mendengarkan jeritan anaknya, si abang kece pun bangun dan langsung keluar, bro. Secepat mungkin dia mengendarai mobilnya. Ketika mobil sepenjat akan beradu, datanglah si abang menghantam mobil mereka, sehingga mobil sepenjat itu pula terguling-guling dibuatnya, bro. Kemudian dengan keren dan gagahnya si abang berjalan untuk menyelamatkan anaknya itu. Dia sudah sangat marah, bro. Penjahat yang ingin menyakiti anaknya langsung ditahannya.
lalu melepaskan ikatan si polisi sambil menghantam para penjahat itu hingga tepar. Kemudian dia mengambil si polisi dan menolong anaknya. Sedangkan si polisi melepaskan istrinya dan langsung mengambil anaknya itu, bro. Dengan diam si abang pun memberikannya saja. Penjahat pun menyerang lagi, namun sekali pukul dia langsung tumbang. Kali ini si abang mengeluarkan jurus-jurus yang telah kuturunkan, bro. Penjahat itu melayang dan terhempas begitu saja dibuatnya. Wow, keren. Pukulan 1000 bayangannya pun dikeluarkan. Dengan easy semua para penjahat itu bisa keok dibuatnya. Namun ternyata si penjahat ingin menyerang wanita ini. Tapi syukurnya dia bisa menghindarinya dan berusaha kabur dari penjahat itu. Tiba-tiba si abang pun datang menghantam penjahat itu dengan tubuh kawannya, bro. Lalu dia dihajar secara bertubi-tubi, kemudian dihempaskan hingga melayang. Penjahat ini pun menyerang juga, tapi si abang tidak gentar. Dengan mudah penjahat itu diterbangkannya hingga tiduran, bro. Wadidaw, abang kece ini bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Tak memberi ampun melihat penjahat itu yang bangkit lagi, si abang pun langsung menendangnya hingga dia terlempar jauh sekali. Amarah abang kece sudah sampai tingkat dewa, bro. Secara bertubi-tubi penjahat itu dihajarnya. Lalu dengan sebuah rantai leher penjahat itu pun diikat. Kemudian si abang mengangkatnya hingga dia tergantung di atas mobilnya, bro. Tiba-tiba ada penjahat yang menyerang, si abang pun menghajarnya juga. Akan tetapi tiba-tiba si penjahat ubanan ini dia menembak si polisi. Bahkan dia berusaha menembak wanita itu dan anaknya juga, bro. Sehingga wanita itu pun terkena. Melihat semua itu, dengan cepat si abang berguling dan mengambil sebuah besi. Lalu dengan cepat dia melemparkan besi itu ke si penjahat, sehingga dia koit dengan tertancap besi di tubuhnya. Sedangkan si penjahat keji ini dia tewas tergantung, bro. Dengan berlari secepat mungkin si abang langsung menghampiri si polisi bersama istrinya. Kemudian dia membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi tiba-tiba ayah wanita itu menjerit, bro, karena dokter itu memberitahunya sesuatu. Ternyata anak si abang kece tertembak juga, sehingga dia pun telah tiada. Melihat semua itu, bapak ini pun sangat sedih, bro. Dia sangat terpukul telah kehilangan cucu kedua kalinya. Dan tak berapa lama wanita ini pun tersadar. Si ayah berusaha menenangkannya dulu, tetapi wanita itu ingin langsung melihat anaknya. Namun si ayah tak berani bicara yang sebenarnya, bro. Dia berbohong, anaknya bebek saja. Dan sekeras mungkin dia menahan anaknya ingin pergi itu. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena anak si abang kece satu lagi sudah ada di dekat mereka, bro. Bapak ini pun sampai terdiam melihatnya. Sedangkan si wanita ini melihat anak itu yang bermain dengan ceria, dia pun menjadi senang, bro. Dengan perasaan lega dan tangis bahagia, dia langsung memeluk anaknya itu. Ternyata si abang kece memberikan anaknya satu lagi, bro, agar wanita itu tak bersedih. Walaupun wanita itu tidak mengetahui yang sebenarnya, dia sudah senang asalkan wanita itu tetap bahagia. Kemudian dari pintu kamar mereka terlihatlah si abang sedang memperhatikannya, bro. Sedangkan bapak ini sangat terharu melihat kebaikan si abang kece. Untuk kedua kalinya dia rela berkorban agar wanita itu bahagia. Melihat ketulusan si abang, bapak ini pun merasa malu. Namun si abang tetap berusaha tegar, bro, walaupun dia akan kehilangan anaknya lagi. Secara perlahan dia menghapus air mata yang membasahi pipinya, lalu tersenyum. Setelah itu dia mengambil anaknya yang satu lagi, bro. Dengan perasaan yang berduka dia menggendong anaknya lalu menutupinya. Kemudian secara perlahan dia pun akan pergi dari rumah sakit itu. Namun saat dia menoleh, dia masih melihat anaknya sedang bermain dengan wanita itu, bro. Walaupun dia sangat sedih akan berpisah dengan anaknya, tetapi melihat kebahagiaan wanita itu, dia pun ikut bahagia. Wadidaw, keren-keren, bro. Betul-betul pria sejati ini.